Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita harus merasakan apa yang disebut dengan muraqabatullah. Senantiasa senantiasa merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Bukankah kita diberitahu oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah apa? Mal ihsan. Ketika ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Kata Rasulullah apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Kemudian apa? Wasi'a sam'uhul aswata bi ikhtilafil lughat. Suaranya meliputi segala suara, pendengarannya meliputi segala suara dengan berbagai macam bahasa. Ya. Kalau manusia mungkin hanya mengetahui 2 bahasa, 3 bahasa, 4 bahasa. Tidak ada manusia yang mengetahui segala bahasa yang ada di dunia ini. Ada enggak? Semua bahasa dunia ini dia tahu? Enggak ada. Paling banyak misalnya 10, 12 itu aja. Tapi Allah tabaraka wa taala mengetahui segala suara dengan segala bahasa. Ya, dengan segala bahasa. Kan saya ngomongnya bukan bahasa Arab, Ustaz. Allah mungkin enggak paham. Jangan sampai ada keyakinan seperti itu ya. Paham nih? Nah, jadi dengan bahasa apa saja kita berbicara, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa kampung kita sendiri atau bahasa apa saja, bahkan bahasa hati Allah Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam apa? Di dalam dada. Allah mengetahui mata yang berkhianat. Paham antum? Mata yang berkhianat itu seperti apa, Ustaz? Misalnya, ya, ketika ada beberapa orang di antara kalian, lalu lewat seorang akhwat, semua teman kalian menundukkan matanya misalnya begini, lalu kalian melirik. Teman-teman kalian enggak ada yang mengetahui. Yang mengetahui siapa? Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui. Orang enggak sadar. Orang tidak sadar sama sekali. Orang tidak mengetahui kalau kita melirik, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Makanya jangan melirik. Ya, walaupun teman saya kan enggak lihat. Walaupun teman enggak melihat, Allah Maha melihat. Al-ghaibu indahu syahadatun wasirru indahu alaniyatun. Sesuatu yang gaib di sisi Allah itu sama dengan sesuatu yang nyata. Dan sesuatu yang rahasia di sisi Allah sama dengan yang terang-terangan. Ya. Tidak ada namanya sesuatu yang tersembunyi bagi Allah tabaraka wa taala. Tidak ada sesuatu yang gaib bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya terang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rahasia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard. Milik Allah lah segala yang gaib yang terdapat di langit dan di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Dan kepada Allah dikembalikan kepadanya segala urusan, ya. Bukankah kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Fa'budhu, maka beribadahlah engkau kepada Allah, wa tawakkal alaihi dan bertawakkallah engkau kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Rabb engkau lengah atau lalai dari apa yang kalian lakukan. Allah enggak pernah lengah. Ya, ingat ya. Dan ada malaikat yang mencatat setiap apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap sebuah ucapan kecuali ada apa? Raqib dan atid yang mencatatnya. Kemudian Syekh mengatakan wa ahata basaruhu bi jami'il mar'iyat. Dan penglihatan Allah tabaraka wa taala meliputi semua yang dilihat. Ya. Fayara dabiban namlati sauda fil lailati zalma. Allah melihat langkah kaki semut kecil yang hitam di malam yang gelap gulita. Ada yang lihat enggak? Malam gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada bulan, ya, tidak ada senter, tidak ada lilin. Bisa enggak lihat semut hitam kecil banget? Ya. Bisa lihat enggak? Enggak bisa melihat, ya. Tapi Allah tabaraka wa taala apa? Maha melihatnya. Ya. Yara mukhaha, Allah lihat sumsumnya. Semutnya aja enggak kelihatan, apalagi apa? Apalagi sumsumnya. Kalau kita ya, tapi Allah melihat apa? Mukhaha. Allah melihat sumsumnya. Wa uruqaha, Allah lihat urat-urat dalam tubuhnya.
Walahmaha, Allah lihat dagingnya. Waharakataha, Allah melihat gerakannya. Ya. Yara minal ba'udi janahaha fi zulmatil laili. Allah lihat dari seekor lalat janahaha, sayapnya, fi zulmatil laili, di tengah malam yang gelap gulita. Ya. Itu hanya ungkapan untuk menjelaskan bagaimana luasnya penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di akhir-akhir ayat Al-Quran itu sering kita baca apa? Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Antum kalau ada polisi di depan kita, mau enggak melakukan pelanggaran? Ada polisi banyak misalnya depan kita, mau enggak melanggar? Mau enggak? Mau enggak menerobos lampu lalu lintas misalnya? Enggak mau. Kenapa? Ada yang melihat. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat, dan Allah juga mengetahui apa yang disimpan oleh manusia di dalam dadanya. Berbagai macam niat yang ada dalam dada manusia, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Niat baik, niat bersedekah, niat mau salat, ya kan, niat melakukan kejahatan, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, ya. Lahul khalqu wal amru. Ya, milik Allah segala ciptaan dan segala urusan. Siapa yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini? Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah tabaraka wa ta'ala. Walahul mulku, milik Allah segala kerajaan, ya. Walhamdu, milik Allah segala pujian. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang merajai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka bagi Allah lah segala pujian. Makanya kita, ya, kalau kita renungkan, maka kita tidak akan pernah berhenti mengucapkan alhamdulillah. Walahud dunya wal akhirah, dan Allah lah yang menguasai dan memiliki dunia ini dan juga akhirat, ya. Walahun ni'mat wal fadl, dan Allah lah yang memiliki segala macam nikmat dan segala macam keutamaan. Bukankah Allah berfirman apa? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian, maka semuanya berasal dari Allah tabaraka wa taala. Lahul mulku kulluhu, milik Allah lah segala kerajaan. Walahul hamdu kulluhu, milik Allah lah segala pujian. Wa biyadihil khairu, dan di tangannya segala kebaikan, ya. Yarfa'u aqwaman wa yadha'u akharin. Siapa yang berkuasa menaikkan derajat suatu kaum, dan siapa yang berkuasa merendahkan derajat suatu kaum? Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika suatu kaum, ya, bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengikuti agama Allah tabaraka wa ta'ala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beriman, bertakwa, bertauhid, berakhlak dengan akhlak yang mulia, Allah angkat derajat mereka. Sebagaimana kaum Quraisy, dulu mereka kafir, musyrik, jahiliyah, ya, tapi kemudian mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan mereka, ya kan? Allah muliakan mereka. Tetapi ada juga orang-orang yang direndahkan derajatnya oleh Allah tabaraka wa taala. Dulunya mereka, ya, diberikan berbagai macam kekayaan, fasilitas hidup yang luar biasa mewahnya, tapi mereka kufur. Akhirnya apa? Allah rendahkan mereka, bahkan Allah binasakan. Coba lihat dalam Al-Quran, ya. Fir'aun begitu banyak. Kam taraku min jannati wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Betapa banyak yang mereka tinggalkan, ya, di dunia ini. Apa itu? Taman-taman, ya, buah-buahan, kebun-kebun, ya, sawah ladang, nikmat-nikmat yang sangat banyak yang mereka bersenang-senang dengan nikmat-nikmat tersebut, ya. Kaum Sabak misalnya, dulu mereka, ya, hidup dengan kemewahan, hidup dengan fasilitas yang sangat luar biasa banyaknya kaum Sabak itu. Bahkan diceritakan, ya, saking banyaknya buah-buahan di negeri Sabak tersebut, enggak perlu dipetik. Kalau seseorang berjalan dari ujung ladang ini ke ujung ladang itu, dia enggak perlu metik itu. Taruh aja kepala keranjang di atas kepala, ya. Begitu sampai di sana, keranjangnya penuh dengan buah-buahan. Karena buah-buahnya apa? Sudah matang di pohonnya, ya. Tapi mereka kemudian apa? Kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah hinakan. Yarfa'u aqwaman wa yadha'u akharin. Allah Maha berkuasa untuk mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan derajat kaum-kaum yang lain. La yanamu, Allah tidak pernah apa? Tidur. Tidur itu karena capek, kan? Capek belajar dari pagi, tidur. Tapi Allah tabaraka wa taala tidak pernah apa? Tidur. Jangankan tidur, ngantuk enggak pernah. Apa namanya dalam Quran apa? La ta'khuzuhu sinatu, di surah, di ayat kursi, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ditimpa oleh sinah. Sinah itu awal ngantuk. Apa?
Ngantuk yang pertama sedikit aja, enggak pernah, ya. Apalagi tidur, ya kan? Apalagi ngantuk berat, enggak. Ya. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Ya. Jadi kalau Allah ngantuk, ya, itu bukan Allah itu, bukan Tuhan kalau sampai dia ngantuk, ya. Siapa yang menjaga langit, menjaga bumi, ya, mengatur alam semesta ini kalau seandainya Allah ngantuk, ya. Sopir aja kalau ngantuk apa? Tabrakan mobilnya langsung, ya. Apalagi kalau alam semesta ini Allah ngantuk, akhirnya alam semesta ini terjadi apa? Terjadi kehancuran, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengantuk. Bukankah kita sering dengar ucapan orang apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Jadi kalau ada yang tidur seperti Nabi Isa alaihissalam, itu siapa? Bukan Allah, ya. Bahkan ada yang tidur terus, ya. Patung-patung berhala-berhala enggak pernah hidup. Itu bukan apa? Bukan Tuhan, ya. Innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak patut bagi Allah tidur. Karena apa namanya? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, ya. Yaqulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanam." Sesungguhnya Allah tidak tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam, dan tidak patut bagi Allah tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah yang merendahkan timbangan dan Allah yang meninggikannya. Wa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amal pada malam hari sebelum amal pada siang hari. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amal pada siang hari sebelum amal pada malam hari. Hijabuhun nur. Hijab, ya, yang membatasi Allah tabaraka wa taala dari makhluknya adalah nur, ya, cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Andaikan Allah Subhanahu wa taala membuka selubung yang terdapat, ya, di hadapannya, maka akan terbakarlah makhluk yang ada di depannya. Nah, ini kita harus yakini, ya, bahwa Allah tabaraka wa taala tidak pernah apa? Tidak pernah tidur. Jadi Allah tabaraka wa taala senantiasa mengurus makhluknya. Kullu yaumin huwa fi sya'an, ya. Setiap saat Allah SWT mengurus makhluknya. Ya, Allah memberi makan, Allah mengurus, mengatur, Allah menyembuhkan, Allah mendatangkan, ya, apa namanya? Rezeki, Allah menurunkan rezeki, menurunkan hujan dan seterusnya. Itulah Allah tabaraka wa taala. Allah tidak pernah tidur karena Allah SWT Maha perkasa, Allah Maha bijaksana, ya. Allah Maha kuat, tidak perlu tidur. Kalau kita, ya, setelah capek, ya, ngantuk dan tidur, ya. Tapi Allah tabaraka wa taala tidak demikian. Taib. Demikian ya, pengenalan terhadap Allah tabaraka wa taala. Lalu setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah tersebut, apa yang kita hendaknya lakukan kepada Allah tabaraka wa taala? Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah, ya, Maha mendengar segala sesuatu, ya. Allah Maha meliputi ilmunya dengan segala sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ini harus nih. Setelah kita mengetahui, ya, sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, maka kita apa? Berkewajiban untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai orang hanya mengetahui Allah tabaraka wa taala tapi tidak beribadah kepadanya. Kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan kita, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabb engkau sampai datang kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya, itu tugas kita, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai kita mengetahui bahwa Allah itu Rabb yang Maha mencipta, Maha mengatur, Maha memiliki segala sesuatu, Rabb yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, tapi kita tidak beribadah kepadanya. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita, ya. Ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya berjuang melawan ngantuk, ya. Enggak apa-apa. Semoga itu menjadi apa? Menjadi ibadah bagi kita, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.